mantan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isma atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto oleh Kejagung ditangkap di Surakarta, kemudian diproses nih, katanya ada dugaan tindak korupsi. Kita pengen cari tahu lebih jauh seperti apa sebenarnya duduk persoalannya bisa sampai ditangkap langsung di Surakarta saat itu. Kita akan ngobrol sama penguasa Surakarta. Ada Mas Ahmad Raufik dari Detik Jateng. Kaget aku penguasa Surakarta. Kirain Pak Jokowi ya? Kirain aku ini ayam goreng Mbah Bukan. Sarito. Mas Raufik, selamat sore Mas Raufik. Selamat sore. Wah. Nggak digerai lagi Mas Raufik. Mas Raufik ini belah pinggir ini gimana nih rambutnya? Iya ini pokoknya biar agak beda gitu sih. Oh iya benar. Takutnya kalau bosen. Enggak kok. Bosen sama backgroundnya maksudnya. Backgroundnya ya. Iya. Mirip vokalisnya My Chemical Romance. Wow. Jadi My Chemical Raufik. Gerard Way, out of my way ya. Mas Raufik, ini kan kejadian penangkapannya tuh terjadi di wilayah kekuasaannya Mas Raufik nih ya, di Surakarta. Mantan dirutnya Sritex nih Pak Iwan. Kalau boleh diceritain mungkin dari kronologi penangkapannya mungkin sudah ada diketahui informasinya, dan kemudian juga sebenarnya seperti apa duduk persoalan kasus. Tadinya kan ini kita taunya ya pelemahan ekonomi aja nih Sritex, ternyata ada dugaan korupsi nih dalamnya ternyata. Boleh Mas Raufik diceritain iya, kita? Iya betul, memang agak ini ya, apa namanya, plot twist ya. Jadi yang awalnya pemerintah berusaha mengatakan berusaha menyelamatkan Sritex kan seperti itu, dan ternyata justru ex-dirut yang sekarang menjadi komisaris utama ya, menjadi komisaris utama Iwan Setiawan Lukminto tiba-tiba ditangkap di Solo. Memang sebenarnya lokasi penangkapan pastinya memang belum diketahui, tapi karena dia memang rumahnya di Solo, memang asli Solo, keluarga Lukminto itu memang keluarga asli Solo. Iwan sendiri memiliki rumah di daerah Banjarsari. Diduga memang lokasi penangkapannya di situ. Itu Selasa malam, dan langsung tim dari Kejagung yang melakukan penangkapan, dan padahal pesawat adanya pagi gitu. Jadi sempat transit cukup lama di kantor Kejaksaan Negeri Surakarta, itu sempat transit 7 jam. Kemudian cukup lama juga sampai pagi mereka menunggu penerbangan. Kemudian barulah kemudian dibawa ke bandara dan dibawa ke Jakarta. Kalau penangkapannya memang seperti itu. Dan kalau memang duduk persoalannya memang seperti yang dikatakan Mas Edo tadi benar. Jadi memang titik poin utama kecurigaan sebenarnya memang dari hasil laporan keuangan ya, karena Sritex ini merupakan perusahaan terbuka gitu, perusahaan yang sudah go public. Mereka memiliki kewajiban memberikan laporan keuangan segala macam. Di tahun 2020 itu mereka memiliki keuntungan itu sampai 1 triliun gitu, dan pada setahun berikutnya ruginya 15 triliun. Iya, 15 triliun. Wow. Jadi memang sangat drastis. Tadi Mas Raufik udah bilang kan, ternyata benar bahwa kecurigaan itu timbul dari hasil laporan keuangan yang drastis berubah dari 1 tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya. Cuan triliunan ke rugi cuan 1 triliunan, ruginya langsung belasan triliun. Betul. Nah ini kemarin sudah ditangkap, kita coba lanjutin lagi. Tadi Mas Raufik sempat terpotong soalnya penjelasannya. Kita kembali ke Mas Raufik yang ada di Jawa Tengah. Selamat sore Mas Raufik. Mas Raufik sudah bisa kembali. Mas. Mas Raufik, sorry banget. Tadi terpotong soal dugaan permainan kong kali kong lah ya istilahnya, dengan kreditur yang memberikan pinjaman begitu kepada Sritex yang dilakukan sama dirutnya sendiri. Kemudian juga ada 2 tersangka lainnya dari BJB ya, Bank Jawa Barat dan juga Bank DKI kalau nggak salah. Coba Mas Raufik boleh diulang kembali Mas tadi soal duduk permasalahan yang soal kredit tadi? Iya betul. Jadi karena memang Sritex sendiri kan memang memiliki banyak hutang ya sebenarnya.
kalau di total itu mencapai sekitar 23 triliun gitu. Dan sebagian itu di bank milik pemerintah, baik milik negara maupun pemerintah daerah. Jadi ada 3,5 triliun yang utangnya dari Sritek itu yang berasal dari baik bank BUMN maupun bank daerah seperti Bank DKI, seperti Bank BCB gitu, dan ternyata dari penelusuran yang dilakukan oleh kejaksaan sementara ini memang dugaan yang bermasalah itu ada di 2 bank tersebut yang akhirnya dari kredit tersebut yang kredit seharusnya untuk modal usaha yang kemudian ternyata digunakan untuk kepentingan lain dan pembelian aset yang tidak produktif seperti itu. Itu temuan sementara itu terjadi di 2 bank tersebut yang kira-kira nilainya sekitar 690 miliar. Oh wow. Yang pada akhirnya dianggap sebagai kerugian negara begitu Mas ya? Iya betul, karena ini bank pemerintah kan, pemerintah daerah, sehingga ketika ini kredit ini disalahgunakan itu berarti pemerintah ini dong menderita kerugian kan seperti itu. Ini tidak menutup kemungkinan nanti di bank-bank BUMN dan bank daerah lain juga saat ini juga masih ditelusuri seperti itu, apakah memang ada fraud di pencairannya atau tidak. Iya, karena belum ada kejelasan juga ya hasil penelusuran dari dari Kejagung sendiri seperti apa sebenarnya SOP yang dilanggar gitu Mas Rafiq ya. Iya betul, apalagi kita tahu bahwa nilai utang dari Sritek dengan nilai asetnya memang jomplang cukup jauh ya. Mereka punya kewajiban utang itu sampai 23 triliun, tapi mereka punya aset cuma sekitar 10 triliun kan seperti itu. Kira-kira dulu ketika pencairan kredit seperti apa, apakah memang agunannya bukan berupa aset, mungkin berupa semacam bisa SPK atau saham atau seperti apa, itu kan juga bisa menjadi salah satu bahan pemeriksaan di kejaksaan. Nah, Mas Rafiq bentar deh, karena kan ini sebetulnya adalah pertanyaan mengenai bagaimana bentuk penyelewengannya gitu ya, dugaan korupsinya ini. Apakah ini sebetulnya sudah ada temuan juga, apakah memang digunakan untuk keuntungan pribadi kah, atau mungkin sebetulnya ya memang masih dalam upaya untuk menyelamatkan perusahaan, cuman ya di prosedurnya yang ternyata tidak sesuai gitu. Kalau dari statement dari Kejaksaan Agung sendiri sebenarnya sudah clear. Salah satunya adalah hasil kredit itu justru yang seharusnya digunakan untuk sebagai modal usaha semacam itu justru digunakan salah satunya untuk pembelian aset non produktif semacam itu. Jadi memang peruntukannya memang tidak sesuai. Ada beberapa aset yang dibeli dan akhirnya itu dijadikan acuan gitu ya sama Kejagung untuk ini ada indikasi penyalahgunaan dana begitu ya, dana modal kerja. Iya betul, itu menjadi salah satu pintu masuk bagi kejaksaan untuk pengungkapan kasus ini, apalagi kerugian negara cukup gede. Betul. Hampir 1 triliun. Iya betul. Iya betul. Ya walaupun hampirnya nambah 300-an lagi sih ya. Tapi kan kita juga lihat duit segitu juga belum pernah ya. Ya yang jelas mereka utangnya ke bank milik pemerintah dan milik daerah itu sampai 3,5 miliar. Jadi memang cukup besar. Apakah fraudnya cuman yang di 2 bank itu atau ternyata ada di bank lain? Mungkin kita perlu menunggu nanti dari penyelidikan lebih lanjut dari kejaksaan. Oke, nah Mas ini terkait juga dengan salah satu yang menjadi keprihatinan gitu adalah ketika Sritex ini harus let go, mem-PHK puluhan ribu karyawan juga. Nah ketika berita ini juga dinaikkan mengenai adanya dugaan atau pengusutan korupsi ini, apakah berpengaruh hak-hak gitu ya, iya betul berpengaruh juga sama hak-hak ex karyawannya? Kalau hak ex karyawan saat ini memang kita beberapa hari yang lalu mendapat informasi dari salah satu serikat pekerja bahwa sekarang ini masih ada sekitar
300-an miliar Oh, hak pekerja yang belum terbayar. Jadi termasuk pesangon, termasuk barangkali gaji. Cuman untuk kewajiban terhadap karyawan atau terhadap buruh itu kan kalau saat ini sudah berada di tangan kurator, sudah tidak lagi berada di tangan Sritek karena sudah pilot dan sudah semua asetnya dan tanggung jawabnya diambil alih oleh kurator. Tapi memang kuratornya sendiri sepertinya memang juga masih harus banyak berhitung karena nilai aset dan nilai kewajibannya sama sekali tidak sebanding. Tapi ya semoga hak dari karyawan dan para buruh itu nanti menjadi prioritas bagi dari kurator dalam mengelola aset milik Sritek ini. Ya. Oke. Dan tentunya juga yang jadi sorotan adalah sampai mana sekarang prosesi peradilannya dan sebetulnya apa yang mengancam mantan bos Sritex ini hukumannya, Mas? Kalau saat ini memang dari kejaksaan sendiri memang untuk untuk pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat memang pasal tindak pidana korupsi karena memang jelas karena perbuatan ini diduga memang merugikan keuangan negara. Dalam hal ini pemerintah daerah pemilik saham dari bank-bank yang terlibat dalam kasus ini, baik Bank Jabar Banten maupun Bank DKI. Oke. Kasus yang cukup mengernyitkan dahi buat saya karena saya ngikutin Sritex tuh dari zamannya mereka jaya-jayanya begitu sampai berhasil tetap survive gitu di kala pandemi dengan memproduksi diversifikasi produk yang lain gitu. Jadi ketika tiba-tiba mendapatkan ini dan Pak Iwan sendiri juga merupakan anak dari pendiri Sritexnya sendiri ya Mas Rofik ya yang pada akhirnya kita kayak kok bisa sampai ngelakuin ini gitu. Iya betul, kita kemarin juga sempat agak bingung di awal-awal ini agak behind the scene-nya kan dua anaknya itu namanya cukup mirip kan, Iwan Setiawan Lukminto dengan Iwan Kurniawan Lukminto. Pada awalnya memang simpang siur ini siapa yang ditangkap, soalnya kalau dirut yang menjabat saat ini kan Iwan Kurniawan Lukminto. Tapi ternyata yang ditangkap justru ex-dirutnya yang barangkali ketika saat itu dia yang menjabat sebagai direktur utama karena pergantian kepemimpinan ini baru 2023 yang lalu, baru 2 tahun. Ya memang sangat disayangkan itu. Sritek itu menjadi salah satu pabrik tekstil yang cukup sigap sebenarnya. Dia mengganti permajaan mesin dari mesin lama ke mesin 4.0. Bahkan terlalu sigap rasanya ya Mas Rofik ya. Termasuk sangat sigap mengantisipasi itu, dan saya sendiri juga beberapa kali masuk pabriknya juga mesin-mesinnya sangat canggih dan efisien banget, terutama untuk mesin-mesin tekstilnya. Tapi nggak tahu kenapa, memang apakah ada kesalahan tata kelola atau seperti apa di tubuh Sritek ini, barangkali itu akan menjadi terungkap nanti justru di kasus ini. Iya. Dan menarik untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Iwannya sendiri gitu. Kenapa ini bisa sampai terjadi, seperti apa sebenarnya duduk persoalannya dari kacamata beliau gitu ya. Mengingat Pak Iwan juga sudah lama sekali di Sritex dan melanjutkan usaha orang tua juga gitu. Betul gitu. Kayak kok tega gitu ya, kok bisa gitu. Tapi berarti untuk sekarang situasi terbaru Sritex tuh seperti apa Mas? Yang kabarnya kan mau di take over juga oleh BUMN. Apakah itu sudah terkonfirmasi atau gimana? Memang beberapa sekitar dua minggu lalu beberapa karyawan sudah mulai diminta masuk, sudah mulai diminta bersih-bersih seperti itu karena saat ini investor baru itu juga sudah penjajakannya memang sudah
sudah cukup intens dan memang sudah beberapa pejabat di pemerintahan sudah meyakinkan kalau investor ini sudah hampir pasti akan menanamkan modalnya untuk membuat Sritek bisa kembali bergerak sehingga para karyawan ini bisa kembali bekerja. Tapi memang sampai saat ini belum terdengar lagi kabarnya apakah itu sifatnya menyewa kepada kurator atau memang dia nanti berani take over semua, membeli perusahaan itu dengan tentunya juga berani juga melunasi kewajiban-kewajiban. Kita juga saat ini masih menunggu kabar selanjutnya. Siapa tahu tiba-tiba diambil sama Danantara. Bisa jadi aja kok. Tidak ada yang tidak Katanya mungkin pengusaha ya. sih. Katanya pengusaha. Tapi nggak tahu. Baik. Mestinya info A1-nya nanti akan datang dari teman-teman Detik Jateng ya, dari Mas Raufik. Iya. Kita akan nantikan itu selalu. Pokoknya saya kontak Mas Edo. Siap Mas Raufik. Terima kasih banyak kalau gitu Mas Raufik untuk bincang-bincangnya sore ini. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Selamat sore Mas. Selamat sore, selamat bertugas Mas Edo, Mbak Izya. Selamat sore, salam sehat selalu. Ya.